Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Elizabeth Diana Sari dari PTPN 11. Pagi ini akan menyampaikan poin-poin untuk learning point dari pre-learning PLDP 2 angkatan 27. Izinkan saya langsung menyampaikan untuk poin learningnya perihal materi yang pertama yaitu tentang kepemimpinan. Materi kepemimpinan di sini yang pertama adalah tentang definisi kepemimpinan, yakni hubungan di mana satu orang akan mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain untuk mencapai tujuan. Kemampuan ini adalah kemampuan dalam kepemimpinan ini adalah kemampuan untuk membimbing, mengarahkan atau mempengaruhi orang lain. Nilai seorang pemimpin bukan ditentukan oleh hasil yang dicapai secara pribadi, melainkan oleh kemampuan mencapai hasil dari pihak yang berada di bawah pengawasannya dan pengaruh yang dipancarkan kepada pihak yang berhubungan dengannya. Unsur kepemimpinan di sini ada tiga, yakni yang pertama adalah pemimpin itu sendiri atau atasan, yang kedua anggota atau subordinate atau bawahan, kemudian yang ketiga ada misi, tujuan atau target. Pemimpin atasan di sini berarti mempunyai wewenang untuk memimpin atau mendelegasikan tugas. Kemudian anggota atau subordinate atau bawahan yakni akan membantu pemimpin sesuai tugasnya. Kemudian misi, tujuan, target ini akan direalisasikan sesuai landasan budaya atau filosofi organisasi yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah terkait manajemen inovasi. Inovasi merupakan tanggung jawab setiap individu dan setiap pemimpin pada setiap level organisasi. Setiap orang perlu menyadari perannya dalam organisasi pada penciptaan inovasi, sehingga dalam organisasi dapat terwujud inovasi yang hebat. Peran kunci yang perlu ada dalam penciptaan inovasi ada 5. Yang pertama tentang creating inovasi itu sendiri. Kedua, facilitating. Ketiga, advocating atau bridging. Keempat, directing. Kelima, fostering. Kriteria penilaian inovasi ada 7. Yang pertama, usability, yakni kegunaan inovasi itu sendiri. Kedua, clarity atau kepastian inovasi. Ketiga, integration. Ide-ide inovasi ini selaras dengan strategi organisasi. Kemudian yang keempat, scalability. Inovasi ini dapat direplika dan diperbanyak dengan menjaga standar yang diharapkan. Kemudian yang kelima adalah profitability. Kemampuan ide inovasi menghasilkan laba. Keenam, stability. Jangka waktu dan keajekan kebutuhan dari inovasi. Yang ketujuh, stickiness. Bagaimana inovasi ini mampu melekat menjadi bagian kehidupan pelanggan. Fase-fase yang akan muncul dalam proyek inovasi ada 5. Yang pertama adalah conception dan initiation, yakni perumusan inovasi itu sendiri. 2, definition and planning, scope budget, time schedule, diagram Gantt, perbandingan antara rencana dan realisasi, rencana komunikasi, serta manajemen risiko. Yang ketiga, launch or execution, status and tracking, KPI-nya, kemudian kualitasnya, serta forecast atau ramalan ke depan. Yang keempat, performance and control. Objektif, quality deliverables, effort and cost tracking, performance. Yang kelima, project close, postmortem, project punch list, serta reporting.
Untuk paparan berikutnya, yakni coaching and nurturing people. Peran yang diharapkan dari pemimpin yakni ada 4, yakni menjadi panutan, perintis, penyelaras, serta pemberdaya. Panutan di sini diartikan dapat menjadi contoh atau role model. Yang kedua perintis, yakni terjun langsung untuk mengawali. Yang ketiga penyelaras, menjadi kolaborator dan menjaga harmoni tim. Yang keempat pemberdaya, memampukan anggota menjadi tahu dan mau. Peran leader dalam pengembangan SDM. Tugasnya yaitu leader ini harus mencapai target kinerja tim sesuai yang telah ditetapkan perusahaan. Leader harus mampu mengkomunikasikan secara efektif target ke anggota tim, kemudian mampu memotivasi anggota tim, serta mampu menyiapkan anggota tim agar dapat berkontribusi optimal dalam pencapaian target tim. Metode leader dalam mengembangkan anggota timnya ada 3. Yang pertama mentoring, kedua coaching, yang ketiga counseling. Apa yang dimaksud dari masing-masing metode ini? Yang pertama adalah mentoring, yakni pendekatan yang membantu menggali pikirannya dan membuat proses belajar dari diri sendiri melalui kemitraan untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki dengan proses menstimulasi pemikiran dan proses kreatif. Fokus pada masa kini dan masa depan dan tujuan yang akan dicapai. Inti dari mentoring adalah individu akan belajar dari dirinya sendiri, coach memfasilitasi. Kemudian coaching, mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan keahlian, pendampingan dan ahli yang ada di bidangnya dengan cara mengajarkan, memberi contoh, berbagi, membimbing, dan memberikan umpan balik. Sementara konseling, pendekatan meningkatkan perkembangan mental dan kejiwaan, menumbuhkan apa yang dirasakan di masa lalu untuk menimbulkan kesadaran dan memulai kehidupan dan langkah baru. Jadi intinya dalam pemaparan kepemimpinan ada beberapa quotes, yakni good leaders come from good followers, serta kepemimpinan ini akan muncul dalam banyak gaya berbeda. Gaya pribadi seorang pemimpin mungkin tepat untuk situasi tertentu, tapi mungkin keliru untuk situasi yang lain. Quotes dari Dale Carnegie. Demikian paparan mengenai kepemimpinan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.